228. Berapa jumlah peserta kita nih? Bu Muhimah, empat berapa jumlahnya, ratus Bu? sembilan puluh delapan. Assalamualaikum Bu Mulhimah. Itu nah Kak Hartani masih pinandu kawan ulun. Pak Hartani. Bah penanduka dulu. Kadang ikut ini. Ini kan terus bentar. Kayaknya ulun lockout aja dulu deh. Lockout dulu aja supaya tidak kelihatan WA-nya. Oke, mulai berjalan 250. Kita share screen. Enggak. Pakai HP. Handset lah. Oh, di tasku handset ini mobil saya.
Tes tes 1 2 3. Oke. Tes tes kedengaran lah Bapak Ibu suara Ulun. Jelas banget Ah, ini. kedengaran jelas. Mana merdu suaranya merdu Yes. mana lagi? Iya, Merdu. ada Kak dengar di sini. banget, Bu. Ya, ada Kak yang dari Lamandau di sini nih. Kalau ada wisudawan dari Lamandau. Wah, hendak salam dua lakinya nya. Ada. Wah, Dewi ini rindu kawe, enak kulit kawe. Ada, Bu, ada. Maksudnya ada. laki ulun biar nebeng besok. Ada, Bu, ada. Oh, ada. Siapa itu? Saya dari Sekolah Televisi Bu. Oh, Inggi. Dari instansi mana? Dari apa S1 apa S2? S1, Bu. Oh, S1. Wah, jangan. Gawat kalau S1. Kalau salah berkenalan lawan laki ulun. Gawat kalau S1 harus salah. Kita mulai aja Kak, karena ini juga direkam. Oh, sebentar saya cek dulu ini direkam tidak? Oh ya, ya ini direkam. Jadi bagi yang tidak hadir bisa melihat melalui video yang nanti kita upload di YouTube. Baik, Pak Hartani, kita mulai kah? Ya, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ketua Panitia Sarjana 35 dan Magister 12 tahun 2023. Yang terhormat Koordinator Parade Panitia Wisuda Sarjana 35 dan Magister 12 tahun 2023 dan Koordinator Upacara serta yang kami muliakan para wisudawan, wisudawati Sarjana 35 dan Magister 12 tahun 2023. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat menyelenggarakan gladi wisuda IAIN Palangkaraya tahun 2023 secara online. Ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikut beliau. Allahumma sholli ala sayyidina. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita dengarkan bersama arahan dari Ketua Panitia Wisuda Sarjana 35 dan Magister 12 tahun 2023 kepada Bapak Hartani MSI, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh ke gambar dulu nih. Ya Pak, jelas Pak. Gambarnya jelas, suaranya juga jelas. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat nikmatnya kita sampai hari ini masih diberikan nikmat kesehatan, iman serta kesempatan untuk bisa berjumpa dalam rangka penjelasan tentang wisuda tahun 2023.
Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat yang terbaik dan akan mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bu Dewi selaku pemandu acara host pada pagi hari ini, sekaligus juga sekretaris panitia wisuda sarjana dan magister tahun 2023 yang Palangkaraya. Rekan-rekan semua panitia yang hadir pada hari ini, terutama penanggung jawab bidang parade, seksi upacara Bu Mulhimah, parade Pak Haji Ahmad Kartapati, dan kawan-kawan di sekretariat lainnya. Wabil khusus rekan-rekan yang calon wisudawan, baik S1 maupun magister yang berbahagia. Pertama, izinkan saya menyampaikan bahwa yang pertama adalah wisuda September, tanggal 9 September 2023 ini ada perubahan warna ya. Yang pertama, prosesi wisudanya agak berbeda dengan sebelumnya. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh bagian acara nantinya. Cuman saya akan menjelaskan sedikit saja bahwa ada perubahan dari segi masuknya nanti juga. Pertama, wisudawan itu akan membawa orang tuanya, cuman orang tuanya hanya mengantar sampai di halaman saja, sedangkan para wisudawannya akan berkumpul di sayap kiri dan kanan gedung Bundar Asmaul Husna. Jadi akan menuju barisan parade di sayap kiri dan kanan, di mana di sana nanti diatur oleh penanggung jawab parade yaitu Haji Ahmad Kartapati dengan menuju masing-masing bendera barisannya sesuai dengan warna alma maternya masing-masing. Seperti misalnya kuning itu Poat, syariah itu merah dan sebagainya. Nah, disitulah kan nanti barisan akan berkumpul. Dan berkumpulnya juga agak pagi jam 6.30 sudah berkumpul di lapangan. Kita akan mulai wisuda itu jam 7.30 sudah masuk aula. Itu yang perlu dipahami. Jadi kami mengharapkan bahwa para wisudawan terutama yang kaum hawa ini bisa berdandan agak lebih bisa memperhitungkan waktu. Jangan sampai jam 7.30 ketika masuk ke aula baru datang. Saya takutnya nanti ini kepemimpinan yang baru ini agak keras. Jangan-jangan nanti nggak bisa disuruh masuk ke dalam. Itu yang pertama. Jadi mohon itu jam 6.30 itu sudah menuju kampus. Jam 7:15 sudah siap-siap untuk menuju dari parade di samping Gedung Bundar akan menuju aula tempat wisuda. Yang kedua, tahun ini wisudanya cukup banyak sehingga 500 orang, sekitar 500 dan orang tua juga ikut sehingga perlu kedisiplinan peserta wisuda untuk mengatur waktu, jangan sampai lelet dan sampai terlambat sehingga memperlambat proses wisuda. Dan yang terakhir sebetulnya tahun ini juga kita akan mengundang pihak-pihak eksternal, itu ada insya Allah akan hadir Pak Gubernur dan juga forum komunikasi pimpinan daerah Pimda tingkat provinsi dan kota. Jadi ada Pak Sekda, ada Pak Wagub, juga kepala dinas terkait juga hadir, termasuk rektor-rektor sekota Palangkaraya, juga organisasi lainnya, serta yang tidak kalah penting adalah orang tua ya. Orang tua diharapkan hadir pada wisudawani yang akan mengucapkan selamat atas keberhasilan rekan-rekan semua. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah ketertiban semua ya. Jadi nanti ini juga ada mekanisme sedikit perubahan ketika prosesi wisuda juga ini ada perubahan. Kita akan menggunakan 2 jalur. Jadi ketika sayap kiri dan kanan itu maju 2 ya. Jadi tidak 1 jalur. Hingga akan mempercepat proses wisuda. Jadi 2 jalur akan maju. Semua mekanismenya akan nanti dijelaskan oleh
panitia seksi acara. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas atensi semua dan perhatian semua atas kerjasamanya, sehingga kita berharap bahwa wisuda tahun ini akan berjalan lancar dan sukses. Demikian Bu Dewi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Wisuda Sarjana 35 dan Magister 12 tahun 2023. Selanjutnya yaitu arahan geladi parade dari Koordinator Parade kepada Bapak Haji Ahmad Kartapati SAG MAP, dipersilakan. Halo, Pak Kartapati. Oke, kalau Pak Kartapati mungkin sedang tidak di tempat, kita lanjut ke... Halo, Pak Kartapati. Oke, mungkin bisa di backup oleh Ibu Mulhimah SAG MPDI. Dipersilahkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita dapat berkumpul di acara geladi kotor ya. Kita anggap geladi kotor. Besok nanti kami sangat berharap sekali untuk seluruh calon wisudawan, wisudawati agar bisa berhadir tepat waktu untuk kita melaksanakan geladi secara offline. Yang mana seperti diberitahukan oleh Ketua dan Sekretaris tadi bahwa prosesi wisuda kita kali ini sedikit berbeda dari wisuda sebelumnya. Di mana wisuda sebelumnya kita belum pernah ada parade, maka untuk wisuda tahun ini kita akan mengadakan parade. Parade nanti akan disusun per fakultas sesuai dengan nomor urut kursi yang ada di dalam aula. Jadi nanti masing-masing peserta atau masing-masing calon wisudawan wisudawati itu untuk membawa nomornya masing-masing agar sesuai dengan kursi tempat duduknya nanti. Yang pertama, parade sebelum parade kan wisudawan itu masih berada di luar. Kita di aula itu sudah ada acara kegiatan dimulai pukul 7. Semua orang tua atau wali yang masuk ke dalam aula itu kami ada acara. Jadi orang tua diharapkan pukul 7 sudah masuk ke dalam ruangan aula. Karena di situ ada beberapa acara untuk orang tua. Mungkin nanti kita ada pemutaran profil, kemudian dilanjutkan dengan wawancara dengan orang tua atau wali mengenai pesan dan kesannya untuk untuk wisuda kali ini, bahwa anaknya sudah lulus berhasil dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan ada beberapa acara di ruangan. Jadi kami sangat bermohon sekali agar pukul 7 itu orang tua sudah siap berada di ruangan dan para wisudawan itu masih berada di luar. Artinya sudah diposisikan, yaitu yang pertama di gedung Asmaul Husna dan yang kedua di sampingnya. Itu sudah terbagi. Yang pertama itu sayap kanan itu diisi oleh pasca sarjana, kemudian etik, dan sayap kiri itu akan diisi oleh PB, syariah, dan puat. Posisi duduk pun nanti mungkin akan kita jelaskan. Jadi itu tadi ya, parade. Nah, setelah orang tua ada kegiatan jam 7 sampai jam 7.30, wisudawan jam 7:15 sudah mulai bergerak. Dari Asmaul Husna yang akan digiring dengan marching band. Akan digiring marching band, nanti akan masuk di sayap kanan, itu didahului oleh pasca sarjana, akan dipandu oleh seksi upacara. Insya Allah nanti kami langsung yang akan memandu dengan memanggil, misalnya kita saksikan bersama, inilah wisudawan dari pasca sarjana, akan kami sebutkan jumlah dan lain sebagainya. Jadi orang tua itu sudah di dalam ya, tidak boleh keluar masuk lagi. Kami harap tidak boleh keluar masuk lagi orang tua. Siapa yang mau di dalam,
kemarin kesepakatan panitia untuk orang tua 23 orang tua terbaik itu 2 orang. Kemudian untuk orang tua yang selain itu hanya 1 orang yang boleh masuk dengan membawa nomor kursi. Bukan begitu ya, Bu Dwi ya? Ya, Iya, ya, Bu. Pak. Ya, nah jadi di luar nanti mungkin akan disiapkan oleh panitia perlengkapan kursi-kursi untuk wali atau orang tua yang tidak bisa berkesempatan untuk masuk ke dalam. Jadi kami mohon maaf sekali ya karena wisudawan kita kali ini sangat banyak sekali, kemudian fasilitas atau ruang dari aula itu tidak mencukupi, maka mohon dimaklumi untuk wisudawan wisudawati bahwa orang tua hanya diperbolehkan masuk 1 orang dan pada pukul 7 sudah masuk. Apabila belum masuk itu resiko sendiri mungkin akan diisi orang lain. Kami takutnya seperti itu. Jadi mohon diberitahukan kepada orang tuanya agar jam 7 sudah masuk ruangan dan tidak boleh bolak-balik lagi karena kita ada acara untuk orang tua. Nah, setelah penyambutan parade yang dipandu nanti oleh Pak Ahmad Kartapati, wisudawan akan memasuki ruangan. Setelah memasuki ruangan, itu akan ada setelah itu setelah duduk semua wisudawan, mungkin itu nanti Bu Dwi nomor kursi yang berwarna bisa ditampilkan bahwa nah untuk yang warna biru muda itu dari pasca sarjana. Pasca sarjana akan menempati sayap kanan, di belakangnya itu etik. Kemudian nanti di sayap kiri itu ada 5 wisudawan terbaik yang sudah kita pilih untuk sekaligus membacakan ikrar. Kemudian itu yang marun atau merah itu PB. Kemudian yang abu-abu itu syariah dan yang kuning itu adalah puat ya, puat nanti di sayap kiri. Nanti kita akan kita panggil semuanya. Setelah duduk rapi baru acara inti akan dimulai seperti biasanya. Yang pertama, senat akan memasuki ruang upacara, kemudian menyanyikan lagu. Kami berharap untuk peserta wisudawan itu menyanyikan lagunya agar semangat ya, jangan ditahan suaranya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang pertama lagu Indonesia Raya, kemudian himne, kemudian Mars YIN Palangkaraya. Lalu MC akan lalu dipersilakan duduk, kemudian MC akan membuka acara bahwa acara wisuda dan pascasarjana akan dimulai. Setelah itu seperti biasa mengaji, nanti ada dari petugas, kemudian pembacaan doa. Nah, setelah pembacaan doa, protokol akan menghentakkan tongkat, sidang senat terbuka, baru dibuka oleh ketua senat. Setelah itu, setelah sidang dibuka, itu ada sambutan rektor, kemudian dilanjutkan dengan sambutan gubernur, insya Allah jika berhadir. Nah, selanjutnya ini adalah prosesi wisuda. Setelah sambutan gubernur, itu prosesi wisuda yang mungkin ini yang sangat agak rumit ya, agak berbeda sedikit dari yang dulu. Dahulu, tahun-tahun dulu, kita hanya memposisikan untuk pemindahan kuncir, itu adalah rektor semuanya. Kemudian untuk pembagian stop map ijazah, itu kita serahkan kepada direktur pascasarjana dan dekan masing-masing. Misalnya dekan etik akan menyerahkan ijazah untuk mahasiswa untuk wisudawan etik. Kali ini akan berbeda. Jadi yang pertama nanti 5 orang wisudawan terbaik yang sudah perwakilan yang terbaik yang sudah ditunjuk oleh panitia, selain membacakan ikrar, nanti besok pada saat gladi kami sangat berharap sekali yang 5 orang ini wajib ya tepat waktu, wajib hadir tepat waktu, dan lainnya juga karena akan berlatih untuk membaca ikrar. Ikrarnya sudah kita siapkan. Nah,
untuk 5 orang terbaik ini, nanti dia prosesi wisudanya akan naik ke atas panggung. Akan naik ke atas panggung yang langsung di stop map ijazah dan kuncir, tali kuncir langsung diserahkan oleh rektor. Nah, jadi hanya 5 orang, rektor akan menyerahkan ijazah dan memindahkan kuncir toganya atau tali toganya, tali topi toganya. Kemudian yang wisudawan 5 orang ini setelah prosesi dia balik ke sudut kanan dan selanjutnya langsung duduk ke tempatnya. Selesai 5 orang. Kita anggap selesai yang bacakan SK itu hanya 5 orang dulu. Selanjutnya announcer atau pembawa acara akan menyebutkan mohon perhatian kepada Direktur Pasca Sarjana dan Wakil Rektor 1 untuk menempati meja sayap kanan. Nah, nanti kemudian kami persilahkan lagi di sayap kiri, yaitu Dekan PB dan WR2. Tugasnya apa? WR2, Dekan PB akan menyerahkan stok map ijazah kepada mahasiswa atau kepada wisudawan PB. Dan WR2 itu yang akan memindahkan tali kuncir pada toganya, pada topi toganya. Begitu pula di sayap kanan. Sayap kanan itu Direktur Pasca Sarjana akan menyerahkan stok map ijazah kepada wisudawan Pasca Sarjana dan Wakil Rektor 1 akan memindahkan tali kuncirnya. Ya, mungkin nanti cara jalan bisa Bu Dwi diperagakan. Misalnya kita panggil nomor 6, Mulhimah. Di sayap kiri akan maaf, yang di ini dulu, yang di pasca dulu. Wisudawan Pasca Sarjana, misalnya ya. Mulhimah. Lalu wisudawan PB, Abdullah. Nah, dia akan jalan berdua. Kita akan menyebutkan nama saja. Bisa 2. Sebentar. Operatornya bingung. Oke. Jangan ke atas. Ya, di bawah meja. Ya, di bawah meja. Ya, menuju meja. Misalnya, Pasca Sarjana 01 Mulhimah, jalan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Abdullah. Nah, mereka akan jalan. Langsung lagi ke Pasca lagi. Siapa misalnya? Dwi Sari. Pebi lagi, siapa? Pokoknya langsung berurutan sampai terakhir. Nah, apabila misalnya Pasca Sarjana telah selesai, sedangkan Pebi belum selesai, Pebi akan stop dulu. Stop dulu. Kita mempersilahkan Dekan Etik dulu untuk menempati meja sayap kanan. Nah, baru kita lanjut lagi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Mulhimah. Lalu Pebi akan maju lagi. Saifullah, Jamilah. Nah, akan bergantian. Jadi etik PB seperti itu. Seperti itu sampai seterusnya sampai terakhir. Nanti misalnya di PB setelah selesai, kita akan mempersilahkan WR3 dan Dekan Syariah. Setelah itu WR3 tetap bertahan, kita selanjutnya mempersilahkan Dekan Fuad. Nah, mereka akan jalan dan baliknya masih seperti ini ya. Nanti mungkin di saat gladi yang akan lebih jelas untuk bagaimana putar baliknya itu. Mungkin nanti pada saat kita gladi offline. Nah, setelah itu, setelah prosesi itu penutupan. Ya, setelah penutupan sidang senat terbuka, protokol akan ngomong penutupan sidang senat terbuka. Pada ketua senat dipersilakan untuk menutup. Jadi tak menutup. Nah, pada saat menutup itu akan riuh, akan bertepuk tangan. Ya. Tepuk tangan. Nanti akan muncul satu orang, lupa saya namanya. Nikmah apa ya namanya ya? Siapa Bu Dwi? Namanya Bu Dwi, lupa. Sebentar saya lihat di HP dulu. Nikmah apa ya? Nah, pada saat nanti sidang senat terbuka ditutup oleh
rektor, kita kan tepuk tangan nih dengan ketukan 3 kali palu, tak 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 tak, akan ada muncul mahasiswa itu tanpa komando, Anikatun Nikmah namanya. Hah? Anikatun Nikmah. Anikatun Nikmah ada di ruangan, ada gabung di Zoom. Anikatun Nikmah ada gabung? Iya ada. Nah, Oh ada. jadi Anikatun Nikmah itu nanti akan sudah memegang mikrofon. Setelah tepuk tangan selesai, sudah agak reda, operator langsung menyalakan lagu atau memutar lagu. Jadi Anikatun Nikmah langsung berdiri menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera Negeriku yang ciptaan Gobloh. Jadi kawan-kawan wisudawan wisudawati harap juga dihafali ya. Dihafali, mungkin sehari ini bisa menghafal lagu itu. Nanti insya Allah juga akan ada teksnya di layar, tapi ya nggak apa-apa sambil dihafali. Nah, pada saat saudari Animatul itu menyanyikan lagu, nanti ada di rapnya, misalnya apa ya? Daku ingin, itu sama-sama. Semua wisudawan mengikuti. Masalahnya nggak hafal nih lagunya nih. Daku ingin, apa itu? Jiwa raga. Nah, semua wisudawan menyalakan lampu HP-nya. Ya, lampu HP. Semua wisudawan. Jadi nanti kita praktekkan ya di langsung gini. Daku ingin. Mungkin Nikmah Animatun Nikmah bisa lagunya sedikit. Animatun Nikmah. Bun, Bisa menyanyikan lagunya sedikit. rapnya Kak Bu. Dari awal nanti rapnya disambung oleh wisudawan. Berkibarlah Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Nah, lalu saat aku ingin, Nimah berdiri ya. Nikmatun Nimah berdiri. Jadi kawan-kawan yang calon wisudawan tetap duduk saja, tapi menyalakan ini lampu HP-nya sambil diinikan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Itu sama semua. Nah, itu nanti lanjut sampai selesai ya. Setelah selesai lagu tadi, maka akan ada pesan bukan pesan dan kesan, itu kita akan melihat nanti video-video dari ucapan selamat dari para alumni, nanti kita akan tayangkan. Nah, setelah itu baru akan ada pengumuman atau penyerahan penghargaan untuk 23 orang wisudawan terbaik. 23 orang wisudawan terbaik itu SK-nya nanti akan langsung dibacakan oleh Wakil Rektor 1 bidang akademik dan pengembangan kelembagaan. Beliau nanti akan membacakan secara keseluruhan dulu para yang terbaik, yang 23 orang terbaik, jangan maju dulu, jangan maju. Ibu Nurul Wahdah itu hanya akan membacakan SK, tapi jangan maju. Maju nanti akan dipandu oleh announcer. Ya, yang maju pertama misalnya kami panggil nanti yang terbaik dari Fakultas Tarbiyah misalnya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, namanya 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu yang akan kami panggil oleh announcer, baru didampingi oleh kedua orang tuanya untuk maju ke depan. Jadi masing-masing wisudawan terbaik maju sedikit, nanti samping kanan kiri wisudawan terbaik itu didampingi oleh kedua orang tuanya, atau kalau ada suaminya. Kalau sudah bersuami silahkan. Tapi hanya dua orang ya. Misalnya bawa suami, bawa mama, bawa bapak, 2 orang siapa yang dipilih. Itu akan mendampingi. Nah, selanjutnya mungkin setelah etik,
Febi, Syariah, Fuad, Pasca Sarjana. Akan kami panggil bergantian dan akan diserahkan oleh rektor didampingi ketua staf beserta dekannya masing-masing. Itu nanti mungkin akan bisa dijadikan dokumentasi ya untuk fakultas masing-masing sebagai untuk borang. Jadi ada dokumentasi fotonya. Nah, selanjutnya setelah itu selesai, maka akan ada foto bersama, ya foto bersama nanti setelah masing-masing fakultas pasca sarjana itu sudah foto, kembali ke tempat nanti khusus wisudawan terbaik dengan senat yang di atas itu foto wisudawan terbaik akan kami suruh kami panggil 23 orang itu tanpa didampingi untuk foto bersama. Untuk foto bersama dengan jajaran senat di atas, tetap di atas. Kemudian untuk wisudawan terbaik di bawah, ya menghadap ke audiens. Jadi nanti akan ada foto bersama. Setelah foto bersama selesai, duduk dan kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya adalah pembacaan atau penyampaian kesan dan pesan. Ini akan diwakili oleh peserta wisudawan. Saudara Ajeng ada? Ada ya? Saudara Ajeng gabung? Tidak gabung ya Ajeng ya? Kemarin sudah. Hadir, Bu. Oke, Ajeng ya nanti untuk pesan dan kesan sesuai dengan yang kita bicarakan kemarin, jangan terlalu panjang. Kalau bisa dimasukkan bahasa Arab atau ada bahasa Inggrisnya atau ada pantun-pantunnya lah. Biasanya seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah pembacaan pesan dan kesan atau penyampaian pesan dan kesan dari perwakilan wisudawan, itu akan ada lagi pembacaan pesan dan kesan langsung dibaca oleh rektor. Bagaimana? Apa yang dibaca? Itu yang dibaca adalah hasil dari yang diserahkan oleh wisudawan mengenai pesan-pesannya selama berada kuliah di IAIN. Mungkin Bu Dwi sudah Belangko dibagi? pesan dan kesan. Belangko pesan dan kesan sudah saya bagi melalui Telegram. Nanti bisa di print atau ditulis tangan juga nggak apa-apa. Besok pada saat geladi dikumpulkan sama pendamping. Nanti ada pendamping yang bawa kotak warna merah. Nah, dikumpulkan di kotak warna merah tersebut. Jadi besok dibawa pada saat geladi bersih. Nah, itu nanti kan sudah ada belangko pesan dan kesan, tulis nama ya, tulis namanya, Ya. prodinya, kemudian apa sih pesan dan kesannya selama berkuliah. Ya nggak apa-apa, yang asik-asik atau yang gimana gitu ya, biar dibaca nanti ada itu nanti Bu Dwi menyerahkan per fakultas ya Bu Dwi ya, kalau nggak salah ya, dengan pendampingnya. Misalnya fakultas Menyerahkan kepada pendamping masing-masing per fakultas. Warna kotaknya sama semua? Enggak? Sama, merah putih. Berarti fakultas atau pasca sarjana harus jeli ya. Pendampingnya pasca yang mana, pendampingnya yang mana. Jadi jangan sampai naruh. Jangan salah naruh. Salah naruh nanti. Oh, nanti kita tulisin aja deh kotaknya, nanti kita tempelin. Bu Dwi itu ada nama fakultasnya kan? Iya, nanti kita tempelin ya. Di kotaknya nanti ada ya. Fakultas. Di kotaknya nanti kita tempelin fakultasnya. Nah, setelah pada saat geladi bersih besok dikumpulkan ya Bu Dwi sudah masuk. Ya, pada saat geladi. Nah, pada saat itu nanti jajaran senat yang akan mengambil atau mencabut bahasa Banjarnya ya, mencabut atau mengambil pesan dan kesan entah siapa nanti yang terbacakan, nanti announce mungkin akan misalnya yang terbaca punya mulhimah nih ya, kesan dan pesan dari mulhimah. Mulhimahnya berdiri, yang mana orangnya kan bisa berdiri sebagai sebuah kehormatan untuk langsung dibacakan oleh rektor. Jadi kawan-kawan wisudawan wisudawati nanti ditulis pesan dan kesannya, jangan sampai jangan juga sedikit, jangan juga panjang ya seperti novel atau narasi, jangan juga terlalu banyak. Yang sedang lah. Nah, setelah itu setelah selesai semuanya penyampaian pesan dan pesan, acara akan senat akan kembali ke tempat semula. Jadi dia akan kembali ke tempat semula, kita berdiri semua dan upacara wisuda ditutup. Sebagai garis besar, sebagai catatan ya untuk wisudawan, yang pertama yaitu kita kan di waktu yudisium itu kan kita mendapatkan selempang ya,
selempangnya di sini, misalnya nama atau apa itu biasanya ya, atau kata-kata terbaik, itu kami mohon pada saat prosesi sudah tidak dipakai atau jangan dipakai dulu. Silahkan dibawa, tapi jangan dipakai. Yang dipakai hanya kalung gordonnya. Karena apa? Karena itu beda-beda, sehingga kesannya jelek. Jadi itu boleh dibawa, tapi jangan dipakai. Nanti misalnya pada saat setelah wisuda, boleh mau foto-foto atau sebagainya, boleh dipakai. Tapi pada saat prosesi wisuda itu selempangnya jangan dipakai, disimpan dulu. Yang kedua, untuk kuncir itu diingat ya, Pak, ada kan persegi 5 kuncirnya apa topi toga itu paling tengah. Nanti untuk yang awal kuncirnya di sebelah kiri dulu. Di sebelah kiri pada saat parade itu sebelah kiri, nanti baru nanti dipindahkan ke kanan. Jangan kanan duluan. Sering banyak ada yang duluan ke kanan, jadi rektor bingung sudah terpindah kok. Kadang ada kawan di belakang ya yang jahil memindah-mindah. Jadi itu perlu diperhatikan untuk masalah itu. Baik, Bu Dwi, mungkin dari sedikit penjelasan tadi ada para wisudawan wisudawati yang ingin ditanyakan, mungkin kalau bisa nanti kita sama-sama jawab. Silakan Bu Dwi. Terima kasih kepada Ibu Mulhimah SAG MPDI yang telah menjabarkan secara jelas sekali mengenai geladi prosesi inti wisuda. Kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bertanya mengenai geladi prosesi inti wisuda, dipersilakan. Atau kalau tidak ada pertanyaan, kita ini dulu ya, kita balik ke geladi parade karena parade tadi belum dijelaskan. Nanti pertanyaannya sekalian ya. Kepada Bapak Ahmad Kartapati, SAGMAP, dipersilakan untuk menyampaikan geladi parade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia, Sekretaris, Koordinator-Koordinator yang mengurus acara wisuda pada tahun ini. Kemudian para wisudawan yang saya hormati dan yang saya cintai, mudah-mudahan sehat semua dan selalu semangat. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan suara jelas. Mohon maaf tadi ya, tadi ada terputus-putus jaringannya. Untuk parade, saya menginginkan untuk semua wisudawan dulu, untuk semua wisudawan pada hari Jumat itu diadakan untuk hadir semua. Saya harapkan hadir semua, karena acara parade ini sangat penting sekali rangkaian kesuksesan pelaksanaan wisuda besok. Kalau paradenya tidak bagus, tidak rapi, maka ini akan berkesan wisuda kita tuh kurang bagus. Nah, maka ini sangat penting sekali. Saya harapkan besok semua peserta wisudawan sudah hadir dari jam 6, sudah hadir di tempat. Untuk wisudawan ya. Untuk wisudawan jam 6. Kalau saya harapkan sudah ada hadir di tempat. Karena kita tidak bisa masuk ke tempat ruangan aula sebelum kita melaksanakan parade di luar. Nah, untuk sistemnya nanti agar jelasnya saya jelaskan sedikit bahwasanya kita wisudawan beda dengan tahun-tahun yang lalu seperti dijelaskan oleh Ibu Mulhimah tadi. Para wisudawan ini mereka berhadir di luar dulu, di luar ruangan aula, berbaris sesuai dengan susunan kursi. Pertama, Pascasarjana dan Eptik. Ini barisan paradenya adalah Pascasarjana dengan Eptik dengan jumlah 266 orang. Dan ini menempati posisi kanan ya, Bu Dewi ya, kanan tadi ya. 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 Kemudian parade barisan kedua adalah Fakultas PEBI, kemudian diiringi oleh Fakultas Syariah dan FUAD. Ini berjumlah 233 wisudawan. Nah, saya mengharapkan karena ini menyangkut
eh, ke kedisiplinan saya menginginkan wisudawan jangan sampai terlambat. Itu saja yang paling penting karena ini memakan waktu lama. Nanti kita menyusun paradenya ini sesuai dengan jumlah kursi, sesuai dengan urutan kursi. Nah, urutan kursi kalau ada yang tambat, kalau ada yang belum tahu posisinya, nanti akan sangat mengganggu pencarian untuk wisuda kita besok. Mungkin itu saja ya penjelasan dari saya. Agar lebih jelasnya, saya harapkan wisuda pada gala day besok hadir semua. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ahmad Katapati SKG MAP selaku koordinator parade. Mungkin saya tambahkan ya Pak, besok kita geladi bersih besok pukul 13.00 kita kumpul di halaman Gedung Bundar. Jadi besok geladi itu sudah tahu urutannya. Nanti akan dipandu oleh Pak Ahmad Katapati untuk urutan paradenya. Nah, jadi pada hari Sabtu pada saat wisuda sudah tahu posisinya di mana. Oh, aku ini di belakangnya si Ahmad misalkan kayak gitu. Aku ini di depannya si Anu misalkan kayak gitu ya. Jadi sudah tahu urutannya sehingga nanti pada hari Sabtu jangan baru cari-cari aku di mana tempatnya. Nanti akan susah pada saat menduduki kursi karena nanti kan kita berjalan ini dari samping Gedung Bundar, misalkan pasca yang warna biru itu nanti jalan menuju ke aula, masuk lewat sayap kanan gedung aula ya Bapak Ibu yang pasca. Itu nanti tempat duduknya sudah diatur sesuai dengan nomor urut. Jadi kalau yang nomor 1 duduk di kursi nomor 1, nomor 2 duduk di kursi nomor 2 dan seterusnya. Jadi jangan sampai ada yang duduknya tidak sesuai nomor atau tidak sesuai urutan karena nanti tidak sesuai dengan urutan pemanggilan pada saat pengukuhan. Nah, jadi penting sekali besok Bapak Ibu untuk menghadiri acara geladi bersih pukul 13.00 kita kumpul di halaman Gedung Bundar. Kemudian saya ingin menambahkan dari seksi konsumsi karena seksi konsumsi tidak dapat hadir pada acara pengarahan Zoom hari ini. Acara pengarahan melalui Zoom hari ini, maka saya ingin menyampaikan pesan dari seksi konsumsi. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Oke, untuk orang tua atau wali masuk aula pukul 7 ya tadi Bu Mulhimah. Pukul 7 sudah ada di aula. Pukul 7 sudah ada di aula karena start openingnya kita jam 7. Oke. Jadi nanti orang tuanya atau walinya atau suaminya, istrinya yang menjadi tamu masuk ke aula pukul 7. Nah, sudah ada di aula untuk orang Maaf Bu Dwi. Ya? Pukul 7 bukan masuk tapi sudah ada di aula. Oh ya, pukul 7 sudah ada di aula ya. Karena jam 7 sudah opening, sudah dibuka acara untuk orang tua. Sudah mulai. Orang tua nggak boleh keluar masuk lagi. Oh ya, oke, jam 7 sudah ada di aula ya. Nah, untuk orang tua atau wali wisudawan terbaik itu kan masuk 2 orang. Snacknya itu sudah ada di kursinya masing-masing, jadi nggak perlu ambil snack lagi. Sedangkan untuk orang tua atau wali wisudawati yang bukan terbaik, 1 orang saja yang masuk. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang bukan terbaik, nanti dibilangin orang tuanya, walinya, atau siapa yang menjadi pendampingnya itu masuknya cuma 1 orang saja, kemudian 1 orangnya disediakan tenda. Jadi kami sediakan tenda dan TV, tetap bisa melihat prosesi wisuda, tetap bisa melihat prosesi wisuda melalui televisi yang kami sediakan di bawah tenda. Dan nanti untuk orang tua atau wali yang bukan terbaik tadi bisa mengambil snack ya pada stand konsumsi yang ada di tenda tersebut juga. Jadi nanti ada stand konsumsi di tenda tersebut juga dengan cara memperlihatkan undangan, atau apabila undangannya terlanjur kebawa ke dalam maka sebutkan nomor kursi. Ya, kalau bisa jangan nama karena susah nanti nyarinya. Sebutkan nomor kursi. Jadi nanti diingatin ya, Abah, Mama, ulun nomor kursinya 70 kayak itu. Karena pada hilauan yang menjaga snack hendak mengambil snack yang nomor kursi 70 supaya cepat. Jadi disediakan 1 snack untuk 1 orang tua atau wali yang di tenda.
Nah, dengan menyebutkan nomor kursi. Nah, untuk makan siang, jadi wisudawan-wisudawati ini mendapatkan makan siang. Ya, kalau dulu dibagikan pada saat prosesi, tapi sepertinya mengganggu prosesi, sehingga nanti makan siangnya bisa diambil di stand konsumsi. Pada saat mengambil, karena memakai toga ya, jadi ambil saja. Kalau pakai toga kita nggak perlu identifikasi, jadi langsung ambil saja. Tapi kalau nggak pakai toga atau minta ambilkan orang lain, sebutkan nomor kursinya tadi atau perlihatkan undangannya untuk mengambil makan siang. Nah, itu saja tambahan dari seksi konsumsi. Nah, nanti juga di undangan itu ada ini ya, ada bernomor. Jadi ini undangan kalau tidak salah mulai diambil hari ini dan besok ya. Undangan sudah bisa diambil hari ini dan besok itu nanti ada nomornya. Nomor kursinya ada di situ. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nomor berapa saya. Ada di undangan tertera nomor kursi dan juga nomor kursi wisudawan wisudawati dan juga nomor kursi orang tua atau wali ada beserta undangan. Ya, itu tambahan dari konsumsi dan sekretariat. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Adik-adik mungkin Bu Dewi ada yang mau tambahan, ditanyakan? mohon izin. Ya. Untuk peserta yang terbaik ini saya harapkan mereka jangan terlambat. Yang 5 orang itu nah. Yang Oh 5 ya, orang. untuk yang terbaik 5 orang. Ya. Jangan terlambat, Ibu Nur Hikmah, Faijah, Rani, Nadia dan Bapak Munawir ya. Mohon diperhatikan yang berlima yang terbaik itu karena itu Kita momentum absen dulu penting Bapak. Ya, siapa namanya Ya, tadi Bapak? silakan. Nomor 1 siapa? Nur Hikmah. Ada tidak? Nur Hikmah dari FTIK, apakah ada mengikuti Zoom ini? Nur Hikmah dari FTIK apakah mengikuti? Kedua, Faiza Dani Pragita. Faiza Febi. Dani Pragita dari Febi apakah mengikuti? Kalau mengikuti mohon bisa open mic. Rani Yulianti, SH dari Syariah ya. Rani Syariah. Yulianti dari Fakultas Syariah, apakah mengikuti? Oke, Ibu jelaskan juga jika terjadi hujan itu. Ya. Nahdiah Putri, Fuad. Nih Fuad, Nahdiah. Nanti saya hubungi kalau ini nanti kalau nggak ada. Hadir, Pak. Oh ya, terima kasih. Terakhir dari Pak Sarjana, Bapak Munawir. Nih Bapak Munawir, Bapak yang ganteng nih. Masya Allah, siap hadir Pak. Alhamdulillah hadir. Bu Dwi, tambahan sedikit ya. Ya, baik. Untuk 5 orang pembaca ikrar yang disebutkan nama-namanya tadi, mungkin nanti akan ada perubahan nama, bukan perubahan nama, artinya urutan, artinya nomor 1 FT nomornya belum tentu, karena kita akan melihat posisi suara yang lantang siapa itu yang akan memimpin ikrar, atau nanti cowok yang di tengah, lalu kita lihat ininya antara 5 itu, tapi insya Allah tidak akan menyulitkan, artinya gini. Nanti kalau SK sudah tertulis kita paling menyoret nomornya ini jadi nomor 1, ini jadi nomor 2, itu jadi nomor 3 misalnya. Itu nanti akan kita lihat posisi dan suaranya siapa yang bagus nanti yang memimpin ikrar. Karena itu juga menentukan kadang misalnya nomor 3 tadi dari Ani misalnya kan suaranya agak lemah misalnya. Bisa kita ganti misalnya yang cowok yang di tengah. Tadi kan cowok di ujung ya. Ini cowoknya ada 1 kan kalau nggak salah ya. Dari 5 terbaik itu cowok 1 aja ya. Iya, Bapak Munawir. Jadi Pak Ahmad Kartapati nanti itu kita koordinasi saja. Kita lihat nanti urutannya biar di parade dia urutan duduknya apa berdirinya juga sama. Paling nanti kalau SK sudah terbuat nggak apa-apa. Paling kita coret ini jadi nomor 1, nomor 2, ini jadi nomor 4 misalnya gitu. Dipahami ya? Ada yang bertanya Bu, bagaimana apabila hujan pada saat parade? Mungkin apabila hujan lebat ya seperti ini ya mungkin kita langsung masuk ke ruangan kali ya, tidak perlu parade. Nanti ya kita berdoalah semoga tidak hujan ya kan Ahmad Kartapati. Kalau hujan kan kasihan, masa baju toga hujan-hujanan.
Mau menambahkan ya. Ya, monggo Pak Ketua Panitia. Jadi pertama gini, ketika nanti pembagian piagam untuk yang terbaik khususnya di Eptik, karena Eptik itu ada 8 prodi, sehingga kalau dikalikan 3 itu 24 orang yang akan maju. Sehingga maksud saya nanti hanya 4 prodi dulu, misalnya dari jurusan tarbiyah saja dulu. Itu kan 4 kali 3 sudah 12 orang. Baru nanti kalau dia habis jurusan tarbiyah, baru jurusan MIPA dan bahasa majukan. Sehingga jangan sekaligus Bumul. Maaf Sehingga Pak Hattani, kemarin bahkan kita semuanya maju ya. Ini aja yang kita pisah. Untuk 8, jadi peserta yang 8 orang terbaik wisudawannya itu maju sedikit. Orang tua agak gini duduknya ke belakang gini. Jadi insya Allah pas gitu. Karena kalau 4-4 itu akan menyulitkan lagi, kita rektor dan ini menunggu gitu. Bisa Pak, nanti 8 maju. Orang tua itu posisinya seperti gimana ya, nggak ada ini ya. Agak ke depan, orang ini ya, agak ke belakang mereka di samping kanan kiri tapi agak mundur orang tua. Jadi terus itu. apa kalau sekaligus, cuma nanti yang dipanggil pertama itu mohon posisinya di sebelah kanan ya. Nah, itu yang pertama sebelah kanan ya. Kanan panggung itu kan. Jadi sebelah kanan. Jadi harus menghadap ke audien ya. Jadi bukan menghadap ke senat tapi menghadap ke peserta wisudawan. Itu aja yang harus disepakati. Kalau cukup aja 8 biar tidak bolak-balik menyebutkan etiknya. Terus yang kedua, ketika parade itu kan udah tadi ada 200 sekian sebelah kanan dan kiri. Itu nanti yang memegang pelang barisan adalah anak pramuka, sehingga juga itu perlu kalian kenali sehingga jangan sampai salah barisan. Jadi ada tadi jelaskan oleh koordinator parade Pak Haji Ahmad Karpati bahwa mereka itu akan yang memandu juga membawa barisan itu masuk ke aula dan ada diri dengan marching band waktu jalan ya. Nah, kalaunya hujan, mudah-mudahan tidak hujan. Kalaunya hujan terus dari pagi, maka ini juga harus dikondisikan. Kita akan antisipasi untuk tempat duduknya sesuai dengan yang sudah ditetapkan panitia. Baik, itu saja yang beberapa hal mungkin yang bisa saya tambahkan. Mengenai ini ya, pengambilan undangan wisudawan bisa hari ini jam 2 sudah bisa diambil sama besok Pak. Sampai besok. Kalau undangan itu Pak Hattani kalau bisa ya, karena sudah ada nomor kursi, jangan sampai saat gladi. Artinya saat gladi itu mereka udah pegang gitu loh. Jadi artinya bisa pagi diambil, besok jangan sampai pas gladi turun baru diambil. Oh ya bisa. Iya. Berarti ini nomor kursi itu yang penting. Oke, saja. Ada yang mau saya ralat. Tadi saya mengatakan nomor kursi itu sesuai dengan nomor yang tertera di undangan. Jadi salah ya Bapak Ibu, nanti posisi tempat duduk akan diatur pada saat gladi. Jadi posisi tempat duduk itu pada saat gladi nanti ada Pak Ahmad Kartapati yang mengaturnya. Itu sudah berurutan baris, nanti duduknya sesuai pada saat kita baris parade. Nanti itu diatur. Jadi kalau yang di undangan itu ada nomor juga, itu bukan nomor kursi ya. Bukan nomor kursi, tapi itu nomor undangan untuk mengambil snack. Jadi bukan nomor kursi. Nomor kursi kuncinya adalah pada saat parade. Jadi makanya Bapak Ibu besok jam 1 siang jangan sampai tidak datang parade karena itu menentukan urutan kursi kita. Ya, kuncinya kalau parade barisnya benar, maka masuk aula benar. Begitu ya. Baik. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Untuk peserta wisudawan mungkin ada yang bertanya. Izin Bu, bertanya Bu. Ya. Mengenai ini Bu, ketentuan yang orang tua tadi, itu dari panitia diatur, maksudnya ada batasan gitu kan Bu, bawa orang tua tuh cukup 1 aja atau boleh 2 gitu, atau gimana Bu? Kurang jelas tadi. Siapa ya ini? untuk orang tua silakan Bu Mul. Oke. Terima kasih. Mungkin seperti ini ya. Seperti yang kita jelaskan bersama tadi, baik sekretariat maupun dari acara tadi menjelaskan.
Karena keterbatasan ruangan, maka kami sangat dari panitia memohon ampun dan mohon maaf. Artinya tidak bisa menampung ke seluruh orang tua. Jadi 23 orang wisudawan terbaik itu 2 orang boleh masuk, artinya boleh masuk ke ruangan. Misalnya dia mau membawa Pak RT, mau bawa kakek, mau bawa nenek, mungkin ya di luar atau di mobil atau bagaimana itu terserah. Nah, untuk selain dari 23 orang wisudawan terbaik, itu orang tua, wali, suami atau hanya boleh membawa 1 orang. 1 orang masuk ke dalam ruangan atau masuk ke dalam aula. Nah, misalnya dia bawa 3 orang nih, neneknya di bawah nih, atau ada punya istri di bawah nih, jadi 4 nih. Berarti hanya 1 orang, berarti 3 orangnya di luar. Artinya apa? Artinya konsumsi yang disediakan mungkin hanya 2 yang akan dibagikan. Jadi ya misalnya sampean bawa 4 orang nih, bawa suami, nenek, bapak, ibu. Nah, misalnya yang masuk ibu aja nih, berarti yang 3 orang di luar nanti dapat konsumsi 1 di dalam 1, yang 2 orang mungkin tidak akan dapat konsumsi. Jadi mungkin bisa di luar mungkin disediakan kursi, tapi mungkin entah ya apa mengakomodir. Yang jelas kita mengakomodir hanya 2 orang. Untuk yang selain 23 orang itu 1 kursi di luar, 1 kursi di dalam. Mungkin kawan-kawan wisudawan yang membawa lebih dari 2 orang mungkin ya bisa ada aja space-nya, mungkin duduk-duduk di mana, di bawah pohon atau di mana dulu menunggu setelah selesai prosesi wisuda. Begitu ya Bu Dwi. Mungkin Bu Dwi ada nambahkan? Iya, udah cukup Bu. Saya ingin melihat, sepertinya banyak juga yang bertanya melalui chat. Coba kita lihat dulu di chat. Apakah panitia dari koordinator Pupdok hadir tidak ya pada Zoom ini? Mbak Meta. Untuk menjelaskan prosesi foto? Mbak Meta hadir tidak ya, atau Mas Diki? Yang tadi sudah jelas kah Bu Dwi, yang bertanya tadi kita kembalikan dulu. Mungkin sudah jelas. Oh ya. Bapak Rasyad, bagaimana, sudah jelas ya? Berarti 2 kita misalnya ulun bawa abah lawan mama ulun nih Bu. Berarti misalnya abah ulun yang masuk, mama ulun nunggu di luar ada kursinya gitu lah Bu lah. Iya, betul sekali. Bila sampai yang terbaik, masuk yang terbaik, boleh dua-duanya masuk. Oh, gitu. Paham Pak ya? Siap. Oke, makasih banyak. Oke deh. Ini ada yang bertanya, Bapak Ibu. Dari Deiva Clovesia Sirli, izin bertanya Ibu, saya Deiva Clovesia Sirli dari Prodi Piawut. Untuk masalah dokumentasi itu ada berapa Ibu pas pembalikan kuncir dan penerimaan ijazah kah atau bagaimana? Kemudian izin memberikan pendapat kalau bisa pada saat penerimaan ijazah izin masukkan agar posisi mahasiswa bersalaman dan menghadap kamera. Mungkin itu saja Bu, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya, bagaimana Pak Hartani? Enggak ada ya, Bu? Enggak ada ya? Enggak ada lah. Ya, Pak. Jadi gini ya, masalah pengambilan foto, insya Allah kita akan kondisikan bagaimana yang bagus, yang nyaman, ya. Karena ini kan begini, ini kan 2 jalur, artinya ya, pasti akan longgar. Artinya kan mejanya yang menerima meja antara fakultas yang satu dan yang lain kan berbeda juga, sehingga agak longgar ya. Mudah-mudahan para kameramen yang ini bisa mengkondisikan dengan baik. Insya Allah lah. Cuman kita akan kondisikan seperti itu. Jadi tempatnya juga 2, berbeda dengan kemarin kan cuma 1. Berarti harus 4 kamera itu, 4 kamera yang harus kayak gitu. 1 meja 2 kamera, yaitu kuncir dengan ijazah. Iya. Satu meja lagi 2 kameramen kuncir dan ijazah. Jadi iya. Oke. Kira-kira terjawab ya? Nah, terus kayak gini ya. Masalah tadi membawa orang tua, sebetulnya kita tidak membatasi orang tua itu datang ke kampus berapapun. Wisudawan membawa orang keluarganya ke kampus terserah saja karena banyak jajanan kiri kanan. Iya, betul sekali. Yang boleh masuk
kecuali yang terbaik 2 Ya. orang, yang lainnya adalah 1. Insya Allah itu juga kita akan melihat juga kalau misalnya orang tuanya memang misalnya ini ya uzur, misalnya memang harus tempat duduk, kita panitia akan menyiapkan tempat VIP yang memang untuk orang-orang khusus. Insya Allah ada. Jadi ada ekstra duduk yang memang kita siapkan. Iya. Artinya berapa aja terserah aja dibawa mau di Iya. mobil. Jelas masuknya yang diatur, termasuk aula yang Iya. diatur. Yang di Iya. bawah Besar kok. itu. Oke, masih. Oke, dari para peserta, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, ada ya. Oke, monggo Pak Kang Azhar. Baik, terima kasih waktunya. Ini kami sedikit saran dan masukan aja terkait terima kasih untuk panitia dan tim IAIN untuk persiapan pelaksanaan. Tapi karena teknis pelaksanaan ini kan ada indoor dan outdoor, meskipun di outdoor itu ada tendanya, mungkin saran kami untuk depannya, karena saat ini kan sudah ada TMC istilahnya, teknologi modifikasi cuaca. Nah, nanti ke depannya bisa mungkin panitia itu bisa koordinasi dengan badan BMKG. Karena Kalteng ini kan di Terawang dulu hujan nggak hari Sabtu? Pengalaman kita di tempat-tempat lainnya bisa dilaksanakan itu. Baik, terima kasih, itu mungkin saran dan masukan kami. Oh ya, terima kasih Pak. Mantap. Oke. Terima kasih Pak Kang Terima, Azhar Pak. atas sarannya sangat berharga. Ya, bisa nanti kami koordinasikan untuk lapor ke BMKG. Dari peserta, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin ada lewat chatting, Wi? Ada lewat chatting? Kalau tidak ada, saya bacakan lewat chatting. Izin bertanya, Bu, untuk acara wisuda ini apakah ada live streaming? Apakah ada live streaming? Bisa Pak Hartani atau Bu Muhlimah mau menjawab? Biasanya ya, Hartani mungkin. wisuda dulu tuh kita pasti ada live streamingnya. Tapi yang mengelola mungkin dari koordinator ini ya. Humas. Pupdok. Iya, publikasi. Oke, kita chat publikasi supaya lo join ya sebentar saja. Biasanya dari humas bisa dan menjawab. selalu ada, live streamingnya selalu ada. Tapi tahun ini dikelola oleh siapa nggak? Kurang tahu. Artinya bukan seksi acara. Ini untuk mengenai pakaian ya. Pakaian. Bu Mul tadi sudah ditegaskan bahwa untuk atribut-atribut selempang-selempang yang di yudisium memang mohon untuk tidak dipasang, itu ketentuannya ya. Terus pakaian dalam. Ya, pakaian dalam itu kalau bisa gimana Bu? Apa putih gimana ya? Yang laki-laki ini? Mungkin karena gini ya, karena kita wisudawan ini memakai toga, mungkin nyamannya bagaimana, misalnya seperti laki-laki, alangkah baiknya kami sarankan untuk memakaikan pakai kemeja dan dasi. Kalau ada ya kemeja dan dasi, nggak perlu pakai jas. Kalau ada jasnya boleh disimpan dulu. Nanti pada saat lepas toganya bisa dipakai jasnya. Tapi kalau jasnya dipakai, toganya dipakai mungkin agak ini ya, bisa kepanasan gitu. Jadi kami sarankan untuk yang laki-laki itu bisa memakai kemeja dan berdasi. Itu akan sangat mantap sekali bila difoto, karena kan toganya agak terbuka sedikit nih, bagian sini. Jadi kalau berdasi dengan kemeja di kerah itu sangat bagus. Dan untuk perempuan itu biasanya mereka pakai kebaya, itu kita up to you saja, terserah saja selama itu pantas dan sopan. Oke, itu sepakat sampai tidak pakai kemeja dan tidak pakai berdasi. Jadi harus wajib pakai dasi supaya bagus. Oh, yang laki-lakinya wajib pakai dasi ya, Pak? Kemeja dan pakai dasi. Kalau jasnya bisa dilepas dulu, pakai jas boleh kan? Jangan. Untuk tempat parkir semua ditata ya, ada tempat parkirnya juga, tempat parkir kalau nggak salah biasa di lapangan, di lapangan kita, Nanti ada petunjuknya. Semua
keluarga wisudawan akan diarahkan oleh petugas yang akan masuk kampus. Nggih. Dan juga pengaturan untuk tempat jajanan juga akan diatur di Travel Tower yang antara Fakultas PB, Puat, Syariah di sana akan pusat jajanan. Nggih, insya Allah akan rapi. Ya, itu informasinya. Ya, untuk koordinator Pupdok sudah join, bisa menjelaskan mengenai teknis Pupdok, teknis foto, Mbak Meta. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa open video Mbak Meta, open cam. Masih belum kelihatan ya Bu ya? Ini open Ya, cam. oke. Baik Mbak Meta, ini ada pertanyaan mengenai foto, bagaimana Mbak Meta? Baik, ini yang mau ditanyakan foto yang seperti apa nih Bu? Karena kita kalau foto itu sudah tersedia fotografernya di dalam, nanti ada dari Reza Foto yang memfoto. Untuk setiap mahasiswa yang mau foto nanti bisa bisa ambil di Reza Foto. Dan mohon maaf ini berbayar ya Bu Dwi ya, karena yang kita bayar itu hanya untuk senat, foto senat itu aja yang kita bayar kemarin. Jadi untuk mahasiswa nanti ada fotonya sendiri, ngambil Reza Foto dan cetaknya juga di Reza Foto. Kemudian kalau mau foto dengan keluarga, kita juga sudah siapkan stand, ada 10 stand, nanti tinggal dipilih aja untuk masing-masing mahasiswa berfoto di stand yang telah kami sediakan gitu. Kalau teknis foto yang bersama saat pemindahan kuncir bagaimana Mbak Meta? Ya, itu sudah dari Reza Foto Bu. Jadi nanti bisa nanti Reza Foto menggelar beberapa foto, nanti bisa ditebus langsung di Reza Fotonya itu. Oh gitu. Ya, betul. Oh gini ya, untuk Bu, sebentar, Bu Meta, intinya gini ya. Untuk wisudawan, foto atau dokumentasi pemindahan kuncir dan penerimaan ijazah itu tanggung jawab wisudawan masing-masing, gitu ya? Oh ya. Betul. Biasanya tahun-tahun dulu pada saat gladi bersih itu Reza Foto akan membagikan istilahnya tanda, tanda atau kupon, mau ikut difoto enggak, mau enggak. Nah jadi wisudawan itu makanya wajib datang lah untuk hari gladi itu kan. Betul. Biasanya saat gladi itu akan dibagikan kupon untuk foto atau tanda merah atau apa gitu, biasanya pita apa gitu. Betul. Jadi teman-teman yang mau untuk menebus foto atau mau foto nanti langsung ke Reza Foto, nanti dibagikan kuponnya ketika gladi bersih, nanti pihak Reza Foto datang ke tempat tersebut ya. Seperti itu. Seperti itu sih Bu Dwi. Berarti itu teknis fotonya dipasrahkan kepada wisudawan wisudawatinya ya, apakah dia mau senyum ataukah dia posenya seperti apa. Betul. Ya. Sama satu lagi Bu Dwi, kita sekarang ada video booth 360 derajat. Nah, itu gratis untuk teman-teman semua. Jadi nanti setelah acara wisuda boleh teman-teman mencoba video booth yang telah kita sediakan. Jadi videonya itu nanti 360 derajat bergerak dan itu gratis buat teman-teman mahasiswa ya. Seperti itu, Bu. Mantap. Di mana tempatnya, Mbak Meta? Tempatnya di bawah di bawah Gedung Bundar, itu di Selasar Gedung Bundar tempatnya. Di Selasar Gedung Bundar. Baik, kepada para peserta, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai Pupdok? Ada acara live streamingnya juga ya Mbak Meta? Ya betul, live streaming juga ada untuk teman-teman mahasiswa. Jadi misalkan keluarga jauh mau nonton teman-teman semua masih bisa melalui live streaming. Kemudian kita sediakan juga 2 TV besar di luar. Jadi untuk orang tua yang tidak bisa masuk ke dalam tetap bisa menyaksikan prosesi wisuda ini. Seperti itu, Bu. Oh ya, siap. Bu, izin nanya, Bu. Bertanya, Bu. Iya, monggo. Ini yang soal foto itu kan tadi ada ngambil apa itu? Pon apa? Iya, biasanya ada. Biar difoto kan yang pemindahan kuncir dan siapa yang mau difoto gitu.
Lalu terus yang foto di luar sama keluarga tadi itu kan ada disediakan 10 stand. Iya, betul. Nah, itu yang sudah ngambil pon tadi itu langsung dari Reja foto juga kayak yang motoin atau gimana? Oh, Atau jadi gini deh. gimana? Kalau yang di dalam itu khusus Reza foto supaya tidak penuh tempatnya, jadi kita sediakan hanya untuk Reza foto. Jadi nanti foto yang diambil itu adalah prosesi wisuda, misalkan ketika adik nanti sama apa Bu namanya pemindahan kuncit dan lain-lain, ya betul. Tapi nanti setelah acara biasanya kan ada tuh teman-teman mahasiswa pengen foto sama orang tua, sama keluarga dan lain-lain, itu beda lagi di luar Reza foto. Jadi ada beberapa fotografer yang bisa bantu teman-teman semua untuk foto bareng keluarga. Gitu. Oh ya, makasih banyak Mbak. Iya, sama-sama. Oke, baik, saya bacakan dulu ya chat. Apakah ada yang bertanya lagi mengenai Pupdok? Kalau tidak ada, saya baca chat lagi karena banyak juga yang bertanya di chat. Oke, saya coba. Kalau tidak ada, saya bacakan pertanyaan di chat ya, Bapak Ibu. Mohon izin bertanya, saat gladi prosesi inti wisuda harap membawa toga dan bersepatu. Sepatu yang dimaksud itu yang akan digunakan saat wisuda atau bagaimana? Bagaimana, Bu? Umur 5? Bu, mic-nya dihidupin dulu, Bu. Ya. Jadi gini ya, mungkin pada saat gladi, pada saat gladi mungkin teman-teman wisudawan itu bisa harus menggunakan sepatu artinya yang sedang. Namun pada saat hari H itu biasanya kan yang cewek kan pakai ini yang high heels. Ya, itu nggak apa-apa, boleh aja. Tapi pada saat gladi itu harus bersepatu, itu aja. Memang tidak harus sepatu itu dipakai pada saat gladi, tapi kalau ingin memudahkan teknik kita jalan biar lebih mudah, apakah ini susah? Mungkin bisa saja pakai, tapi biasanya kita kalau gladi itu wajib pakai sepatu dan membawa kunci aja ya, toganya nggak usah dibawa, membawa topi toganya aja. Iya. Jadi sepatunya sepatu biasa aja ya Bu ya, asal jangan pakai sandal jepit gitu. Jangan pakai sandal jepit. Dia misalnya langsung pakai kalau bahasa Banjar slop ya biasanya apa? Pakai slop boleh Bu. Boleh aja, misalnya dia mau menyesuaikan enak enggak jalannya nanti kira-kira pakai ini gitu ya. Pleset enggak kira-kira? Silakan saja. Oke, pertanyaan berikutnya, izin bertanya saat penyerahan ijazah dan pemindahan tali. Pemindahan tali apakah bersalaman atau cium tangan dengan dosen supaya sama semua? Bagaimana Bu? Soalnya nanti ada yang cium tangan, ada yang enggak. Oke. Selama ini karena kita kemarin waktu dulu kan kita boleh berjabat tangan ya, pada saat ada pandemi kita mulai tidak berjabat tangan lagi. Jadi agar memudahkan kita sama biar sama semuanya, setelah mengambil ijazah pertama kali mungkin seperti ini aja kita sepakati aja ya. Jadi tidak boleh cium tangan, apalagi cipika-cipiki, nggak usah. Ya. Kalaupun mau bersalaman mungkin kadang kita seperti ini aja. Setelah dipindah, tunduk sedikit, hormat sedikit. Kayak gini tunduk sedikit ya Bu? Iya, tunduk sedikit. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya. Cium tangan apa segala macam ya, apalagi cipika-cipiki. Halo Bu Izin bertanya pakaian dalam toga udah ya tadi pakaian dalam toga. Pakaian dalam toga untuk laki-laki tadi baju putih berdasi ya Bu? Kemeja terserah mau, mungkin warna tidak perlu kita tentukan ya, nanti mungkin menyulitkan mereka. Yang jelas pakai kemeja pakai dasi. Mungkin mereka biasanya juga akan menyesuaikan dengan jasnya atau dengan pendampingnya. Jadi kita terserah saja, yang penting kemeja cuman berdasi. Atau mau ditentukan wisudawan ya terserah saja, kita ikut saja. Halo Bu Mol. Ya. Sedikit ya. Kalau dulu bersalaman dilarang karena COVID. Ya. Saya pikir enggak apa-apa aja, tapi jangan terlalu lama. Ya, makanya silakan aja misalnya bersalaman, mungkin tidak perlu cium tangan ya, takut ininya jatuh apa segala macam ya. Nah, terus yang perlu diperhatikan ketika posisi mengambil map atau menerima map
maka mapnya itu ditaruh di sebelah kiri, tangan kiri ya. Ya. Nah, jadi sikap sempurna atau siap, ambil, taruhlah di sebelah kiri, jangan di sebelah kanan. Taruh di dalam. Diangkat sedikit tangannya, seperti orang baris itu ya. Ini kadang-kadang ada yang salah, naruh di dadanya. Karena akan bergeser lagi ke sebelah kanan untuk pemindahan kuncir. Oke, ingat ya wisudawan. Jadi ketika pertama dia akan menerima map ijazah. Itu akan diterima, setelah menerima dulu taruh sebelah kiri baru bersalaman. Geser lagi dia ke kanan, itu akan pemindahan kuncir. Nah, itu bersalaman nggak apa-apa. Cuman jangan terlalu lama. Itu aja. Itu nanti momennya fotonya supaya ada. Takutnya nanti nggak nggih. Itu aja, Bu. Ya mungkin nanti dipraktekkan ya, lebih enak ya kalau kita. Oke, bagusnya nanti kita praktek besok. Iya. Iya, siap. Memasangnya, cara jalan. Pertanyaan berikutnya. Mohon maaf Ibu Bapak, apa nanti ada rangkuman dari pengarahan wisuda? Nanti kita upload, ini direkam, nanti kita upload di YouTube dan saya share di grup Telegram. Kira-kira wisudanya sampai jam berapa? Ya Pak? Pertanyaan, Bu Mul, ada pertanyaan untuk perempuan, katanya jilbabnya apa? Nah itu tadi untuk kalau di yudisium kita biasanya menentukan jilbab ya, tapi mungkin di wisuda tidak perlu kita tentukan karena kasihan kalau kita tentukan mereka menyesuaikan kostum kan, biasanya pakai kebaya, kemudian seragam kofol dan lain sebagainya, jadi kita tidak perlu menentukan warna jilbab. Oh iya, siap. Mungkin wisudawan ada masukan, kita serahkan ke wisudawan. Ya. Permintaannya mungkin gimana gitu? Apa seragam putih semua? Tapi kan misalnya seragam putih kebayanya warna kuning, nah kan susah lagi. Jadi mungkin kita serahkan ke wisudawan, artinya kita tidak menentukan gitu ya. Tapi kalau wisudawan ingin seragam, ingin sama, ya monggo silakan. Apa kita sepakati warnanya? Itu ya. Oke, ada bertanya ya. Jadi itu saya rasa untuk perempuan aja menyesuaikan kostum Ya, kata Bu menyesuaikan Mul. fleksibel aja. Ya, terus yang kedua, ini karena 2 jalur prosesi wisudanya akan cepat saja. Mudah-mudahan tidak lebih dari tengah hari sudah selesai. Nah, cuman kita malamnya ada acara, itu temu alumni. Pembekalan alumni yang juga rangkaian dari kegiatan ini. Ya. Atau ramah tamah sekaligus pembekalan alumni, jamnya ada jam 19 di aula juga. Itu menghadirkan ulama dari Banjarmasin, ustadz dari Banjarmasin. Nah, ini semua dia diundang nih untuk para wisudawan, sama orang tuanya. Ya, jadi mungkin ini persiapan pakartannya untuk wisudawan yang di daerah mungkin bisa jangan pulang dulu lah setelah wisuda, mungkin hari Minggu baru pulang. Sudah disiapkan acaranya, nggih. Jadi mudah-mudahan dan juga kami informasikan bahwa karena hari Sabtu itu tidak hari pelayanan, sehingga kita berharap Senin itu pembagian pengambilan ijazah dan transkrip bisa dilakukan di fakultas. Sehingga mudah-mudahan ya ini semua berjalan lancar dan bisa bertahan dulu lah sampai hari Minggu orang tuanya. Jadi orang tuanya atau walinya bisa mengikuti kegiatan ramah tamah sekaligus pembinaan pembekalan alumni pada malam hari itu, malam Minggu, bermalam Minggu di kampus. Makasih, itu aja masih. Ya, bagaimana jika yang masuk aula ibu dan anak kecil, tapi anaknya hanya di pangku? Ya boleh aja Bu, boleh saja masuk dan anaknya di pangku. Bu izin bertanya, kalau orang tua yang duduk di luar tidak di luar tidak apa-apakah kalau lambat dari jam 7? Kalau yang di luar nggak apa-apa aja lambat dari jam 7, yang penting yang di dalam sudah ada di aula jam 7. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan dari peserta wisudawan wisudawati? Terakhir Ibu. Ya, monggo. Terima kasih. Kami dari Pasca, alhamdulillah ini kelas kami yang mana pada tahun 2023 ini
mungkin di pasca baru pertama kali ini di IN. Artinya kami Ya, bisa baik. berkomitmen ketika masuk bareng, keluar bareng. Dan alhamdulillah di Iya. 2023 ini kelas Iya. kami di MMPI kelas B itu bisa bersama-sama untuk keluar bersama. Dan insya Allah Oh iya. untuk bisa wisuda bersama. Nah, Wah, yang selamat. ingin kami sampaikan ke Bapak Ibu Panitia, mohon izin Bu, mungkin kami bisa difasilitasi untuk nantinya bisa foto bersama oleh rektorat atau mungkin dewan pengukuh lah nantinya untuk bahasanya untuk hadiah lah untuk kekompakan kelas kami ini. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Ya, oke Bapak. Nanti bisa koordinasi dengan seksi upacara ya. Dicatat aja dulu Bu, nggih. Ini permintaan khusus dari MPI ya. Nggih. Iya. Ya. Ya, Bu Mulhimah permintaan langsung dari MPI, minta foto bersama dengan senat ya. Jadi dengan senat nanti foto bersama. Baik ya, berdasarkan pengalaman kita, biasanya memang ada seperti bisa foto per fakultas, per prodi, per ini ya, pasca sarjana misalnya. Namun untuk foto bersama dengan senat, karena rangkaian senat itu kan ada di rangkaian acara inti. Karena ada pada saat sebelum ditutup itu kepada ketua senat beserta anggota dipersilakan meninggalkan ruang upacara. Mereka akan bubar, mereka akan balik. Kalau kita tahan nggak mungkin. Sedangkan wisudawan masih tetap bertahan, mereka akan balik. Jadi kita tidak bisa menjanjikan, tidak bisa memastikan apakah senat itu bubar langsung atau masih bertahan di ruang PFI. Takutnya mereka ada yang balik, ada yang sebagainya karena sudah bubar. Tapi kadang ya ada senat masih bertahan, foto-foto bersama dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf, kita tidak bisa menjanjikan apakah bisa seluruh senat untuk foto bersama itu. Mohon maaf lagi tidak bisa menjanjikan karena itu tadi. Karena ada istilah dalam prosesi wisuda itu senat dipersilakan kembali ke tempat. Jadi kan mereka balik gitu loh. Jadi kita tidak bisa menahan untuk foto dulu, MPI mau foto dulu, nggak bisa. Jadi kita ini nanti insya Allah silahkan koordinator dari Pasca dari MPI pinjam mikrofon ke depan, misalnya mengumpulkan anggotanya untuk foto bersama. Nah apabila ada orang senat bisa diminta atau dimohon. Itu sudah di luar kapasitas kami. Karena kita tidak bisa melangsungkan misalnya kecapean apalagi segala macam. Mereka kadang apabila kita suruh kembali ke tempat atau meninggalkan tempat, mereka kadang ada yang bubar gitu. Gitu Bu Dwi. Jadi fleksibel aja, mungkin nanti bisa langsung karena itu sudah di luar kapasitas kepanitiaan. Mungkin bisa di akhir acara ya Bu ya. Di akhir acara itu masih ada senat. Ada ya sebagian, makanya dari itu kita tidak bisa memastikan apakah semua senat masih ada. Kan kadang mereka ada yang pulang duluan. Tapi ada juga yang masih berkeliaran, artinya masih foto-foto dengan mahasiswanya dan lain sebagainya. Jadi silakan aja diminta atau dimohon. Misalnya dari MPI yang koordinatornya siapa, misalnya memohon dulu kepada wisudawan prodi MPI maju ke depan dulu, kita foto bersama. Kemudian ada senat, silakan dipanggil. Artinya bukan dari kita gitu mengelolanya. Ya baik Pak Kang Azhar, bagaimana? Baik, tidak bermasalah Bu. Terima kasih. Intinya kami bisa terbantu oleh panitia dengan fasilitas apakah boleh menyampaikan di forum atau pada akhir acara nggak apa-apa, nggak harus kumpul semua anggota senat. Ya setidaknya ada 1-2 kan sudah pantas lah buat teman-teman ini bahagia. Biasanya ada aja, 4-5 orang masih ada. Bahkan kita berdoa mudah-mudahan nggak ada yang pulang. Cuman kami tidak bisa dari panitia tidak bisa memohon bertahan, itu nggak bisa. Kan ya nggak etis setidaknya kita. Kalau rektorat nggak bisa ataupun senat nggak bisa, foto sama ketua panitia ya nggak apa-apa lah Bu. Iya. Sama sekretaris aja, juga boleh. Siap. Oke Bapak, terima kasih. Insya Allah kita akan mengusahakan juga ini Pak Gubernur bisa hadir. Mudah-mudahan kita bisa berhadir paling tidak kan foto bareng satu gedung sama beliau. Mantap. Terima kasih Bapak. Ya.
Siap. Iya, sama-sama Pak Kang Azhar. Ada yang bertanya lagi, Pak Hartani Bu Mulima. Izin bertanya, Pak, untuk kegiatan ramah tamah, apakah keluarga yang dibawa dibatasi hanya satu atau dua orang? Oh, udah dijawab sama Bapak. Boleh saja lebih dari dua datang ramah tamah. Oke. Bagaimana jika orang tua jam 7 itu masih sibuk dan masuk aula agak siang? Gimana, Bu? Kalau ada yang masih sibuk terus masuk aulanya agak siang gitu, Bu. Nah, kami berharap tadi jam 7 itu kan sudah tidak ada keluar masuk lagi. Takutnya apabila orang tua, misalnya orang tua muslimah nih belum hadir, takutnya itu akan diisi orang lain. Jadi kami berharap yang orang tua yang akan masuk ya, yang akan masuk ke ruangan itu tepat pukul 7 sudah berkumpul di ruangan. Karena ada seremoni, ada opening dari acara. Jadi jangan sampai, karena kan kita wisudawannya kan datangnya juga jam 6:30 kan sudah kumpul kan. Jadi kami berharap agar tidak ada yang terlambat yang bagi yang masuk ke ruangan orang tuanya. Ya, begitu ya, saudara-saudari. Karena kita mengundang pihak luar juga rapat sidang senat terbukanya kan mulainya jam 7.30 itu udah ini ya, artinya udah steril, nggak ada lagi jam 8 itu udah mulai. Kalau di atas dari jam 8 itu nggak boleh masuk ruangan lagi istilahnya. Jadi kalau itu acara jam 7.30 udah mulai bahasan seperti itu. Bukan Pak Hartani, sesuai kesepakatan kita jam 7 itu ada acara di ruangan. Di ruangan untuk orang tua, orang tua tidak boleh Praacara. Praacara kan kita kemarin ada wawancara, ada opening, ada pemutaran video dan lain sebagainya untuk orang tua. Jadi orang tua itu jam 7 sudah ada di ruangan. Walaupun acara itu jam 7.30 dimulai. Jadi jangan dikatakan acara akan dimulai jam 7.30. Ya. Orang tua tetap jam 7, wisudawan masuk jam 7.04, jam 7.30 sudah steril, sudah baik, jam 8 mungkin atau jam 7.30 sudah mulai kan gitu. Berarti orang tua yang siang, mohon maaf, berarti duduknya di luar. Mau tidak mau dia keluar. Oke, siap lanjut. Assalamualaikum Bu, mohon maaf izin bertanya terkait besok gladi bersih, apakah membawa topi toga? Lo tadi udah dibilang bawa topi toga ya, sama pakai sepatu. Oke, sebentar. Ini kok komputernya loading. Sebentar. Ini tadi sudah ya dijawab. Sepertinya sudah ya, sudah dijawab semua ini. Yang gabung di Zoom mungkin ada pertanyaan wisudawan wisudawati biar nanti besok kita pada saat gladi tidak terlalu banyak teorinya lagi. Langsung kita ke praktek. Izin bertanya Bu, apakah ada kipas angin atau pendingin ruangan? Ada, nanti ada blower 10 blowernya. Bawa kipas angin listrik nah. Atau bawa sendiri masing-masing sini kan lebih nyaman lagi. Nukar dulu. Sendiri itu. Bu, izin bertanya Bu, itu ada yang nanya kebetulan sama pertanyaannya. Iya, monggo. Yang orang tua masuk itu berarti acak aja ulah tempat duduknya. Terus ini orang tua yang masuk itu loh. Apakah ditentukan tempat duduk orang tua yang masuk? Ya. Yang orang tua yang bukan yang terbaik gitu. Orang tua selain 23 orang itu? Iya. Kan satu orang boleh masuk kan Bu? Ya. Nah itu ditentukankah tempat duduknya atau terserah milihnya aja yang mana yang kosong di situ yang didudukin gitu? Ini tadi dari sekretariat mungkin Pak Hartani, apakah ditempelin nomor ya untuk orang tua? Untuk kepastian tempat duduk kemarin sepakati sudah dia bernomor. Oh ya, bernomor. Baik yang satu maupun yang dua dia bernomor. Jadi sesuaikan nomornya. Nomor undangan ya Pak? Nomor yang tertera di undangan? Iya. Tempat duduknya juga disesuaikan. Oh berarti nomornya di undangan itu ya Pak ya? Iya. Nanti iya. Untuk yang orang tua ya? Untuk yang orang tua? Iya, yang orang tua. Enggak. Siap. Makasih. Ya, jadi kalau yang untuk wisudawan, ya Bu? Jadi resikonya bagi orang tua terlambat jam 7 mungkin nanti akan diisi orang lain, kami ini tidak bertanggung jawab lagi gitu. Misal, orang tuaku jam 8 baru masuk ini, kursiku sudah nggak ada. Itu udah resiko itu ya kan Wi. Jadi
sudah terisi misalnya tamu atau apa itu nanti, jadi kita tidak bertanggung jawab lagi. Yang jelas jam 7 itu orang tua yang mau masuk itu sudah ada di ruangan. Kita begini ya, pertimbangan mengapa hari Sabtu itu sudah luar biasa. Artinya hari Sabtu itu dari segi kantor juga libur, sekolah juga libur kebanyakan, sehingga mudah-mudahan keluarga wali bisa on time datangnya, supaya bisa lancar, jangan sampai molor. Makasih, itu aja. Baik, para peserta sekalian, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau kita lihat realnya ntar aja di besok jam 1 kita gladi bersih. Kita kumpul dulu Satu lagi, Bu. Ya. Yang terakhir, kalau orang tua yang di luar itu tempat duduknya ada nomornya juga? Nggak ada. Nggak. Oh, berarti bebas aja lah. Oke. Siap. Terima kasih, Bu. Itu aja. Ya. Ya, jadi kalau kursi orang tua, kalau nggak salah ada apa nomor undangan, nomor apa seperti kupon gitu. Di undangannya ada seperti kupon, itu nomor untuk orang tua. Tapi kalau untuk peserta sesuai urutan pada saat parade. Ya, gitu. Ya, mudah-mudahan kita berdoa bersama semoga acara kita, karena acara kita ini outdoor dan indoor, semoga lancar, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada halangan. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan lagi dari peserta wisudawan Izin bertanya, wisudawati? Ibu. Iya, monggo. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya, Pak Bu, mohon izin terkait dengan 23 orang wisudawan terbaik itu, apakah itu sesuai dengan yang diyudisiumkan kemarin ataukah ada perubahan? Itu Bu. Kemudian yang kedua terkait dengan tempat duduk orang tua untuk wisudawan terbaik tadi kan karena disediakan untuk 2 orang ya, artinya entah dia mau abah sama mamanya atau sama suaminya atau sama istrinya seperti itu. Nah, berarti apakah nanti di dalam aula itu disediakan 2 tempat duduk untuk masing-masing 1 orang wisudawan terbaik? Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Ya, baik. Dewi, Untuk tempat duduk ya Pak? Iya, untuk yang SK kayaknya insya Allah seperti yang yudisium ya. Kecuali kemarin yang ada terbaik. Ada 2, sehingga diambil yang 1. Jadi ada yang terbaik ya, yang terbaik di tingkat fakultas nanti beda. Tapi kalau yang prodi sesuai dengan yang SK yudisium. Sesuai dengan SK yudisium 23 orang itu. Terus yang kedua, duduk di kursi di dalam itu memang 2 untuk wali. Sudah ditentukan 2. Terserah dia bawa ini ya, yang penting dia dapat duduk 2. Yang untuk yang terbaik. Jadi bukan 1. Kursinya 2 sudah disiapkan untuk yang terbaik itu. Makasih. Nah, untuk yang terbaik itu kursinya di belakang wisudawan di sebelah kiri ya, di belakang wisudawan Fuad. Jadi yang warna pink cuman ini nanti dia agak ke bawah sedikit ya, tidak sejajar dengan wisudawan, ntar agak ke belakang sedikit, berjarak dengan wisudawan. Itu khusus untuk orang tua atau wali wisudawan terbaik sebanyak 46 orang. Jadi 23 orang wisudawan terbaik kali 2 orang tua atau wali, jadi ada 46. Nah, ada 46 kursi di belakang wisudawan Fuad, di situ letaknya ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Ya. Monggo, Bu Laili Rahma. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait dengan orang tua yang hadir. Izin, kebetulan orang tua Ulun itu udah manula, maksudnya sangat tua sekali. Apakah ada prioritas untuk orang tua yang memang yang sudah sangat tua ataupun ada mengalami gangguan atau seperti apa dari panitia? Terima kasih. Ya.
Baik, silakan Pak Hartani untuk dijawab. Pada dasarnya begini Bu ya, untuk wisudawan itu bisa mengetahui apakah ibu atau bapaknya bisa nggak stay di kursi dengan lama karena kursinya kursi kita standar saja Bu, tidak ada yang kursi yang untuk orang-orang khusus ya. Kalau misalnya tidak tahan lama berarti bisa bisa masuk atau keluar lagi bisa. Yang penting kita akan menyiapkan untuk yang wisudawan terbaik 2 orang. Untuk wisudawan yang lainnya hanya 1. Nggih. Jadi tidak ada tempat yang kursi yang ini ya untuk memenuhi persyaratan yang lain-lainnya. Standar aja kursinya sih. Itu aja Bu. Nggih. Oke, terima kasih Pak. Nanti kami kondisikan orang tua kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Laili atas pertanyaannya. Kemudian tadi ada yang raise hand ya, Pak Ahmad Rifain. Monggo. Pak Ahmad Rifain, tadi raise hand ingin bertanya. Oke. Sebelum bertanya, tadi gini ya, tadi mohon wisudawan melihat. Jadi tadi kan ada gambar-gambar sendiri tempat kursinya tadi. Jadi setelah puat itu warna kuning ya di sebelah sayap kiri. Setelah warna kuning kan warna pink. Nah warna pink itu 46 orang itu. Iya ya. Ya Iya supaya yang warna. Ya itu warna pink itu. Iya. Nah kan merah, terus abu-abu, ada kuning, ada pink. Nah pink itu adalah blok untuk orang tua yang 3 orang terbaik. Gih, supaya tahu. Setelah itu baru campur dengan orang tua wali yang lain yang satu. Sama saya paham juga sama. Gih, supaya tahu aja ya. Oke, siap. Ibu mohon maaf izin bertanya lagi. Ya. Terkait dengan nomor kursi tadi itu sudah ada di undangan ya Bu atau itu nomor untuk pengambilan konsumsi? Coba kita undang sekretariat ya Pak Hartani. Pak Hairil mungkin supaya lebih mantap jawabannya. Untuk penomoran kursi. Sebentar kita tunggu sekretariat ya, karena yang nempelin kursi ini sekretariat supaya lebih mantap jawabannya ini. Iya Bu, maksudnya kalau misalkan memang ada 2 orang tua kan otomatis dia dapat 2 kursi. Nah, apakah dia dapat 2 undangan dengan nomor berbeda juga seperti itu atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, iya terima kasih. Baik, setelah hadir sekretariat kita Bapak Hairil Hamrani MPD. Ya, kepada Bapak Hairil Hamrani dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor kursi itu kan nanti kita tempel di ada sayap kiri dan sayap kanan. Yang warna biru dengan warna hijau itu kan untuk pasca dan juga iftik ya. Kemudian yang warna merah, hitam sama kuning itu untuk PB, syariah sama fuad. Kemudian untuk yang terbaik itu kan ada 23 orang tuh, karena 23 prodi yang kami ambil. Nah, itu kan dapat jatah 2 orang, bisa orang tua ataupun pendamping. Cuman yang masuk itu cuma 2 orang, terserah dari yang terbaiknya apakah yang di bawah itu orang tuanya ataupun pendampingnya. Itu terserah yang yang terbaik menentukan. Kemudian untuk undangan yang terbaik ini undangannya cuma 1, cuman akan kami kasih 2 kursi. Kalau yang yang biasa, yang wisudawan yang biasa itu kan yang bisa masuk cuma 1 orang. Terserah itu apakah orang tuanya ataupun suami atau istrinya atau pokoknya wisudawan ya yang menentukan siapa yang mau dikasih itu undangannya dari itu. Apalagi yang ingin ditanyakan? Oke. Ya, itu. Jadi Baik, untuk kurs ya, langsung saja. Langsung aja, Mbak Alvina mau ini. Berarti nanti terkait saat pengambilan undangan itu mungkin sudah ada datanya Pak ya untuk yang terbaik sama yang bukan seperti itu. Jadi supaya tidak miskom nanti dikasihnya siapa tahu dapat yang 1 nomor kursi saja jadi kan membingungkan.
hari ini kan kita pembagian undangan jam 1 siang mulai ya. Itu sudah kami yang terbaik sudah kami khususkan undangannya. Dalam artian kami pisah dengan yang lainnya biar kami berikan penjelasan bagi yang terbaik seperti itu. Oke, baik Bapak sudah jelas sekali. Terima kasih. Iya, jadi satu lagi Pak Hairil tadi jadinya untuk yang kursi wisudawan biasa, apakah ditempelin nomor kursi juga ya? Untuk kursi wisudawan kita tempel nomor kursi. Itu misalnya pasca itu kan warna biru, nanti nomor kursinya juga warna biru. Ada nomornya dan nomornya berwarna biru nomor kursi tempelannya itu. Kalau hijau misalnya berarti eptik tuh. Berarti nomor kursinya juga berwarna hijau nanti. Nomornya sesuai dengan yang di undangan ya, Pak? Nomornya sesuai dengan yang di dalam. Nanti kan ada ini. Kayak gini. Ini ada, ini nomor kursi yang ini. Ini kami tempel nanti di kursinya masing-masing. Itu orang tua ya, Pak? Nanti soalnya takut miskom kalau wisudawan kan nanti kami jelaskan, tapi bisa sekarang ya. Ini nanti diambil oleh wisudawan yang kecil ini, ditarik untuk wisudawan. Kemudian yang amplopnya ini, yang koper amplop sama undangannya ya, itu dibawa oleh pendamping ataupun orang tua. Ya. Yang kecil nanti ditarik, diambil oleh peserta wisudawan yang kecil ini. Itu nomornya punya orang tua ya, Pak? Punya Gimana? orang tua kan? Itu nomor kursi orang tua maksudnya, bukan nomor kursi wisudawan. Kemudian nomor kursi orang tua itu sama nomor kursinya ini, tapi warnanya warna putih biasa aja. Karena terbatas untuk pewarnaannya. Kami bikin sama nomor kursinya sama yang ini, sama yang nomor kursi wisudawan. Cuman warnanya warna putih biasa. Tapi kami tulisin orang tua garis miring pendamping atas nama siapa ini? Istiani misalnya, NIM-nya berapa seperti itu. Oh ya, oke. Ya, baik Bapak. Mungkin ada lagi dari peserta yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Bu. Ya. Untuk baju toga itu apakah sudah bisa diambil sekarang atau besok, Bu? Untuk yang pasca. Soalnya saya dari Pangkalan Bun ini, Bu, belum bisa mengambil bajunya. Lagi di jalan, Bu, lagi di bis. Oh ya, yang untuk pasca besok masih dilayani di gedung pasca ya, Ibu. Oh, Di mengambilnya gedung di pasca sebelum gladi. Oh, sebelum gladi. Berarti besok ya, Bu, ya? Pagi ya? Iya. Iya, sebelum gladi silakan diambil di gedung pasca. Oh, iya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi dari peserta yang mau bertanya? Ibu Dwi, Iya. untuk undangan yang pasca diambilnya apa di gedung pasca atau bagaimana Ibu? Oh ya, monggo Pak Hairil, undangan bagaimana? Undangan Untuk pasca. undangan, ini semuanya kita jadikan satu, baik yang S2 ataupun S1, itu di belakang gedung rektorat. Kalau yang S1 sudah tahu karena sudah pernah ngambil toga. Kalau yang S2 mungkin belum tahu ya. Nanti di belakang gedung rektorat itu. Kalau depannya kan biasanya parkir mobil Pak Rektor, itu di belakangnya itu ada kami nanti bikin tempat pengambilan undangan. Sama dengan tempat pengambilan toga kemarin bagi yang S1, sama tempatnya. Ya, baik Bapak. Di belakang gedung rektorat ya Pak. Jadi kalau toga pasca ya di gedung pasca, kalau undangan di belakang gedung rektorat. Ada lagi mungkin ini ada yang chat ya. Coba saya cek dulu chatnya. Untuk pengambilan baju toga sudah bisa diambil Pak mulai hari ini. Ya, untuk yang S2. Izin bertanya Iya. pada Bapak Iya, Hairil monggo. terakhir mungkin Pak. Ini kan Nggih. undangan ini kan buat orang tua ya Pak ya. Biar bisa yang buat yang nggak terbaik itu kan satu masuk, satu di luar.
Mm-mm. Kan tadi di awal dibilang kalau mau ngambil snack buat orang tua itu disuruh nunjukin undangan kan. Nah, kalau yang posisinya orang tua satunya di luar, satunya di dalam, itu gimana undangannya itu? Kalau dia mau ngambil Ya. snack. Baik Pak Kan Hairil. undangannya satu gitu. Itu gimana itu? Teknisnya. Terima kasih. Karena ini kan beda dengan yang sudah sebelumnya ya. Kalau sudah sebelumnya kan posisi konsumsi itu bersamaan dengan penyambut tamu ya, ketika mau masuk pintu aula itu kan. Kalau sekarang ini karena pisah konsumsinya dengan yang mau masuk ke dalam untuk pendamping ataupun orang tua wisuda, maka sebelum masuk itu baiknya diambil dulu konsumsinya, karena konsumsinya ini nanti yang di luar tuh kan ada dua tuh sebenarnya dikasih jatah konsumsi ya. Yang untuk pendamping ataupun orang tua tuh ada dua jatah konsumsi. Untuk yang di dalam, untuk pendamping ataupun orang tua yang masuk di dalam itu sudah disediakan di kursinya masing-masing. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk yang di luar itu kan satu dikasih lah jatahnya satu. Jadi sebelum mau masuk ke aula itu, orang tua ataupun pendamping menunjukkan nomor undangan ini, ada nomornya. Nanti kan yang di stand konsumsi akan memberikan satu kotak konsumsi ya. Itu diberikan satu untuk ini, dan dikasih checklist oleh mereka sesuai dengan nomor yang ada di sini. Ya. Kelihatan nggak nomornya? Ya, kelihatan 56. Misalnya kan nanti dia kan di checklist oleh yang panitia bagian konsumsi, ngasih satu konsumsi, langsung dia checklist. Kemudian kan itu kan jatahnya dapat dua itu. Yang satunya tuh sudah ada di dalam di kursi masing-masing pendamping ataupun orang tua, sudah ada di kursinya masing-masing. Sama seperti dengan yang wisudawan juga dikasih di kursi masing-masing. Ya. Oh, ini siap, Jadi Pak. Terima kasih banyak. alurnya ini dulu ya, orang tuanya ini kan misalkan berdua, berjalan dulu ke stand konsumsi. Di stand konsumsi menunjukkan undangan, nanti dikasih satu snack. Nah, yang satu orang tua duduk di stand, di tenda yang telah disediakan, dan satunya lagi bawa lagi undangan tersebut dan masuk ke aula. Ya, karena yang di aula snacknya sudah ada di atas kursi masing-masing. Tambahan lagi, Wi. Nanti undangan ini kan ketika masuk tuh dibawa tuh. Ketika dibawa diserahkan ke bagian tamu. Karena ini diambil undangannya ini untuk mengetahui siapa yang sudah masuk kan diambil, disuruhlah oleh bagian tamu itu masuk satu orang. Karena dapat satu orang ya. Kecuali yang terbaik tuh dikasih jatah 2 orang. Baik orang tua ataupun pendamping itu besar aja yang mau yang mana yang masuk. Pokoknya untuk yang terbaik dikasih jatah 2 kursi di dalam. Kemudian yang biasa dapat 1 kursi untuk pendamping ataupun orang tua di dalam. Sampai sini sudah jelas? Ya, kira-kira sudah jelas ya masalah undangan snack. Ya jelas, terima kasih banyak. Oh ya, sama-sama Mas Rasyad, Bapak atau Mas atau Adek. Baik, mungkin dari peserta ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Dewi, karena ini jam 11 sudah Bu Dewi, cukup aja 2 jam. Oh, sudah cukup. Nanti besok Baik, kita kalau akan begitu. ya, sambil menyiapkan yang lain lagi. Kalau gitu kita cukupkan ya Bapak, Ibu, Ya. saudara-saudari, adik-adik. Kita berjumpa lagi besok pukul 13.00 di halaman gedung Bundar. Ya, kita akan mencoba baris berbaris di sana dan kita berjalan ke aula, kemudian mengikuti prosesi inti wisuda. Baik, terima kasih atas partisipasi dari para peserta wisudawan, wisudawati, sarjana 35 dan magister 12 tahun 2023, juga para panitia yang sudah all out menyiapkan acara ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, semoga acara kita berjalan lancar besok gladi dan lusa prosesi acara. Saya akhiri pengarahan gladi wisuda hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Yang siapa yang berarti?